farmakea itu pengertiannya sangat luas dan berkembang menjadi obat-obatan. Makanya orang yang memakai obat-obatan itu semua tersihir. Kalau tidak memakai obat-obatan, tidak tergantung dengan obat-obatan, maka dia tidak merasa sembuh. Itu kan sudah ilmu sihir ya sebenarnya kalau kalian itu sadar. Padahal kalian itu punya Tuhan, punya iman. Dengan mengandalkan Tuhan kalian akan sembuh. Tapi ritual-ritual sihir, farmakea ini mengacu kepada obat-obatan, dicampur bahan kimia supaya kalian mengandalkan obat-obatan. Nah, menambah lagi berkembang lagi farmakea itu menjadi vaksin. Jadi kan ilmu sihirnya semakin kuat. Seperti itu. Itu farmakea. Terus zaman dahulu ya, itu ada yang namanya obat yang terbuat dari opium. Opium itu obat buatan dari setan, tanaman setan. Kalau kalian tahu ya ganja lah, pokoknya daun-daunan yang seperti itu tanaman setan, tanaman iblis untuk menawan roh kalian. Makanya kalau kalian memakai itu, sama saja kalian menyerahkan roh jiwa kalian kepada iblis. Tubuh kalian akan rusak, akan linglung, akan tidak berdaya, seperti itu. Ya walaupun dari bahasa awalnya itu akan mengurangi nyeri, akan mengurangi rasa sakit, tapi itu kembali lagi bahasa mereka itu kan halus. Kalian kan kalau tidak tidak peka, tidak termakan oleh omongan yang halus secara dari depan, ya kalian akan terjebak lagi seperti farmakea ini. Kalau kalian terjebak dari perkataannya untuk mengurangi rasa nyeri, ya obat-obatan segala macam, yaitu ya jebakan supaya kalian tersihir seperti itu. Banyak sekali ya jebakannya ya. Makanya farmakea ini berkembang menjadi vaksin untuk sihirnya semakin kuat. Jadi manusia semakin buta, semakin mata rohaninya semakin tertutup, tidak tahu kebenaran. Ya karena ilmu sihirnya sangat kuat. Karena kandungan farmakeanya itu banyak sekali virus, bakteri, bahkan aborsi, seperti itu. Untuk menawan roh kalian supaya kalian tidak tahu kebenaran, seperti itu. Itulah farmakea. Makanya kan istilah itu sudah lama sekali tenggelam, bahkan disembunyikan. Tapi kebenaran itu tidak bisa selamanya dibungkam atau disembunyikan. Kebenaran ya harus muncul, seperti itu. Sudah saatnya muncul, sudah saatnya diberitahu, ya akan diberitahukan, seperti itu. Ya walaupun sudah sangat lama sekali disembunyikan istilah itu, farmakea, seperti itu. Makanya kalau kalian peka, kenapa ada rumah sakit? Nah, itu adalah ilmu sihir. Manusia akan dibuat sakit dengan berdirinya rumah sakit. Nggak ada kan rumah sehat, adanya kan rumah sakit. Berarti kan kalian dibuat sakit, seperti itu, supaya kalian menerima obat-obatan, supaya kalian tersihir menggunakan obat-obatan itu. Makanya didirikanlah rumah sakit, hospital. Makanya kan simbol rumah sakit adalah ular, seperti itu, supaya kalian tersihir oleh sihirnya ular. Apotek juga sama, simbolnya kan ular. Semuanya kan sihir semuanya, farmakea, seperti itu. Itu kan jebakan semuanya. Kalian kan dibuat sakit, padahal kalian itu tidak bisa sakit, hanya capek sebenarnya. Kalian itu kalau kalian peka ya, setiap manusia yang terlahir itu adalah DNA ilahi, DNA dari YHWH, Yahweh, Yesua Hamasiah. Mereka, para elit, ingin merusak DNA kalian dengan farmakea,
Farmakia sekarang itu namanya vaksin. Makanya DNA kalian dirubah supaya kalian tidak tahu kebenaran, supaya kodrat kalian menjadi manusia ilahi, menjadi makhluk ilahi, manusia cahaya itu tidak tahu keberadaan kalian. Makanya mereka menciptakan farmakia. Farmakia zaman sekarang itu vaksin. DNA Yahweh, DNA Yesua Hamasiah itu dihapuskan oleh vaksin, oleh farmakia zaman now. Kalau kalian peka ya, rentetannya sangat panjang. Jadi mereka itu sudah memikirkannya sejak rumah sakit itu berdiri untuk merusak semua DNA kalian, obat-obatan, bahan-bahan kimia seperti itu. Setelah rumah sakit, mereka menciptakan pabrik atau perusahaan minuman kemasan, makanan kemasan yang dicampur dengan bahan kimia supaya DNA ilahi kalian itu lenyap, hilang. Kalian tidak tahu DNA ilahi kalian, identitas kalian serupa gambar dengan Allah, dengan Tuhan itu hilang. Makanya kan dari kemarin-kemarin kan aku sudah mengatakan kepada kalian, jangan pernah mengkonsumsi minuman kemasan, makanan kemasan, makanan kaleng, makanan olahan semuanya. Karena itu bisa merusak DNA ilahi. Makanya kalian harus makan kembali lagi kepada alam. Apa yang ditanam, apa yang dihasilkan oleh alam langsung, sayuran, buah-buahan, semuanya. Pasti kalian baru tahu ya. Makanya kan saat kalian menggunakan obat, kalian akan terhipnotis. Kalau tidak menggunakan obat ini, kalian tidak merasa sembuh. Itu kan sudah ritual sihir, ilmu sihir, farmakeia. Pasti kalian baru ngeh ya, jebakan-jebakan seperti itu ya. Itu kan ada rentetan-rentetannya ya. Mereka menciptakan, mendirikan yang namanya rumah sakit, terus pabrik atau perusahaan, terus sekolah. Supaya apa? Supaya saat menggenosida manusia itu bisa cepat, dari rumah sakit, terus dari dari perusahaan, terus dari sekolah, dari pendidikan. Jadi kan jalurnya semakin cepat menggenosida manusia itu. Masa ya kalian tidak ngeh sampai di sini? Makanya yang bisa menetralkan DNA kalian, membuat kodrat kalian kembali ke DNA murni, DNA YHWH, Yahweh atau Yesua Hamasiah, ya kalian harus memakan makanan yang alami. Salah satunya ya bawang putih, seperti itu. Terus sebelum makan kalian berdoa Bapa Kami, kembali ke asal kalian, seperti itu. Doa Bapa Kami itu sangat berkuasa. Sebelum kalian makan itu, kalian cukup doa Bapa Kami saja. Sebelum makan, sebelum minum, atau berbuka puasa itu, sebelum makan doa saja, doa Bapa Kami, selesai. DNA ilahi kalian itu sebenarnya bisa kembali lagi. Itu tergantung level iman kalian. Kalian bisa kembali bercahaya-cahaya lagi. Kalian harus tidak mengkonsumsi makanan yang melalui proses pabrik, melalui proses olahan-olahan yang mengandung banyak kimia seperti itu. Terus kalian harus keluar dari sistem.